Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami membukanya dengan salam pembuka. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya. Baiklah, pada kali ini, kami akan membawakan materi, yaitu kaidah kosakata. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan nama-nama kelompok. Nama-nama kelompok, yaitu saya sendiri, Imade Persya Marta sebagai moderator, kemudian Ikadek Dwi Kita Purnama Pramudia sebagai pembicara 1, Nikadek Sitayanti sebagai pembicara kedua, dan Evando Hotsimon Sinaga sebagai pembicara ketiga. Masuk ke materi pertama, yang akan dibawakan oleh Kita Purnama sebagai pembicara pertama. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan kepada kita. Baik, terima kasih dari rekan saya Farasya sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kaidah kosakata. Pengertian kaidah kosakata mulai dari menurut para ahli. Menurut para ahli dibagi menjadi 5. Yang pertama ada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan pada tahun 2003, halaman 567. Kosakata adalah perbendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang dimiliki suatu bahasa. Yang kedua ada menurut Henry Guntur Tarigan, diterbitkan pada 1986, halaman 197. Kosakata adalah kata-kata yang merupakan perbendaharaan suatu bahasa. Yang ketiga ada Burhan Nurgiantoro pada tahun 2001, halaman 213. Kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Yang keempat ada Sugito pada tahun terbitan 1992, halaman 1, di mana beliau mengungkapkan memberikan batasan kosakata sebagai berikut. Yang pertama, semua kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Yang kedua, kata yang dipakai dalam suatu ilmu. Yang ketiga, kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara. Yang keempat, daftar kata disusun kamus disertai penyelesaian singkat dan praktis. Yang terakhir ada Krida Laksana, terbitan pada tahun 1982, halaman 98. Kosakata atau leksikon adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata-kata dalam bahasa. Yang kedua, kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis suatu bahasa. Yang ketiga, ada daftar kata yang dimiliki suatu kamus, tapi penjelasan yang singkat dan praktis. Baik, selanjutnya ada pengertian kaidah kosakata dibagi menjadi 3, yaitu ada kata, kosakata, dan kaidah kosakata. Mulai dari pengertian kata. Pengertian kata adalah unsur dasar kalimat yang berarti kalimat hanya akan terbentuk jika ada 2 kata atau lebih yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Next, selanjutnya ada pengertian kosakata. Kosakata atau perbendaharaan atau kekayaan adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain merupakan bagian dari bahasa tertentu. Selanjutnya, pengertian dari kaidah kosakata. Kaidah kosakata merupakan kaidah atau peraturan dalam penggunaan kosakata. Kaidah kosakata diperlukan agar seseorang memiliki kosakata yang baik dan benar dalam berbicara maupun menulis. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Sitayanti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Gita.
terkait kaidah kosakata. Baik, jadi kaidah kosakata merupakan aturan dalam menggunakan kosakata. Kaidah kosakata diperlukan agar seseorang memiliki kosakata yang baik dan benar dalam berbicara maupun menulis. Jika seseorang memiliki banyak kosakata atau pembendaharaan kata, maka orang tersebut akan semakin pandai dalam berbicara. Maka dari itu, agar seseorang memiliki kosakata yang baik dan benar, maka diperlukan aturan dalam penggunaan kosakata. Terdapat beberapa aturan dalam penggunaan kosakata, yaitu sebagai berikut. Terdapat 4 aturan dalam penggunaan kosakata, yaitu penggunaan kata baku, penggunaan kata lazim, penggunaan kata hemat, dan penggunaan kata cermat. Kata baku merupakan kata yang mengikuti kaidah tata bahasa atau yang biasa digunakan dalam situasi formal. Sedangkan kata tidak baku yaitu adalah kata yang tidak mengikuti kaidah tata bahasa baku atau yang biasa digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Contoh kata baku yaitu misalnya hanya, sedangkan kata tidak baku itu cuma yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, kata lazim merupakan kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum. Penggunaan kata lazim dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kata yang familiar atau kata yang sudah biasa dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, kata hemat merupakan kata yang tidak berlebihan saat diucapkan. Contoh kata hemat yaitu misalnya pada sebuah kalimat kaidah kosakata merupakan. Sedangkan kata tidak hemat yaitu kaidah kosakata adalah merupakan, sehingga disebutkan 2 kali. Selanjutnya, kata cermat yaitu kata yang dalam konteks tertentu tidak lebih, tidak kurang, tidak rancu, dan bersifat idiomatis. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis dalam kosakata, yaitu terdapat 5 jenis. Di antaranya kosakata dasar, kosakata aktif dan pasif, kosakata baru, kosakata umum, dan kosakata spesial atau khusus. Untuk kosakata dasar merupakan kata yang tidak mudah berubah atau bisa dikatakan sedikit kemungkinan diambil dari bahasa lain. Kata yang memiliki sifat seperti kosakata dasar akan mudah untuk dimengerti karena hanya memiliki satu arti. Yang termasuk kosakata dasar yaitu istilah kekerabatan, contohnya seperti ayah, ibu, paman, dan bibi. Selanjutnya yang termasuk kosakata dasar yaitu anggota bagian tubuh, yaitu mata, tangan, kaki. Selanjutnya yang termasuk kosakata dasar seperti kata ganti, kata bilangan, kosakata benda, kata kerja, dan kata keadaan. Selanjutnya, kosakata aktif dan pasif. Kosakata aktif merupakan kosakata yang sering dipakai dalam berbicara ataupun menulis. Sedangkan kosakata pasif merupakan kosakata yang jarang dipakai, tapi biasanya digunakan dalam dunia sastra, khususnya penulisan puisi. Seperti contoh kosakata aktif yaitu seperti, sedangkan kata pasifnya yaitu bak yang digunakan dalam biasanya dalam penulisan puisi. Selanjutnya kosakata baru. Kosakata baru yaitu muncul karena adanya sumber dalam dan sumber luar bahasa. Sumber dalam diartikan kosakata swadaya bahasa Indonesia sendiri, sedangkan sumber luar diartikan sumber yang berasal dari bahasa lain. Ini meliputi bahasa daerah ataupun juga bahasa asing. Contoh kalimatnya yaitu
Ini yang diambil mandiri dengan memakai kamera digital atau ponsel. Selanjutnya, kosakata umum. Kosakata umum yaitu pembendaharaan kata yang bersifat umum yang digunakan oleh setiap orang pada umumnya. Contohnya yaitu seperti meja, motor, mobil, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, kosakata spesial atau khusus, yaitu merupakan pembendaharaan kata yang khusus digunakan untuk bidang pekerjaan, profesi, atau ilmu pengetahuan tertentu. Contohnya autoimun dan desainer dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Evando. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Sitayanti. Yang pertama yaitu fungsi. Kosakata merupakan sekumpulan kata-kata yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana berkomunikasi yang terikat dengan aturan-aturan ejaan. Aturan ejaan yang dilanggar membuat ejaan tersebut menjadi tidak sopan atau bermakna negatif. Maka dari itu pentingnya fungsi pengajaran kosakata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan fungsi pengajaran kosakata yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, 1. Berfungsi untuk mengajarkan berbicara yang baik dan sopan. Yang kedua, berfungsi meningkatkan rasa cinta pada budaya sendiri, termasuk budaya berbahasa. Yang ketiga, membantu kelancaran proses komunikasi antar satu individu dengan yang lain. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Yang kelima, menambah perbendaharaan kosakata. Dan yang keenam, berfungsi mencegah berbahasa vulgar dan sarkas tanpa etika. Berikutnya ada manfaat. Fungsi pengajaran kosakata yang tercapai memiliki manfaat pengajaran kosakata yang bermunculan. Manfaat tersebut membuat seseorang merasa bangga dengan kosakata yang diucapkan dengan ejaan yang benar. Berikut ini merupakan beberapa manfaat pengajaran kosakata. Yaitu yang pertama, kata-kata lebih sopan dan beretika. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih disegani. Yang ketiga, pergaulan lebih harmonis, terbebas dari konflik. Yang keempat, berbudaya mengakar semakin kuat dan tahan lama. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan berani, lantang, dan tidak ragu-ragu. Dan yang keenam, pola pikir menjadi jernih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Evan dan rekan-rekan saya yang lainnya yang sudah mempresentasikan materi yang dipaparkan oleh kelompok 4. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya menyimpulkan pada presentasi kali ini, berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah kosakata merupakan sebuah aturan yang ada dalam penggunaan kosakata agar setiap orang dapat berbahasa yang baik dan benar. Sedangkan kosakata atau yang dapat disebut dengan pembendaharaan kata adalah himpunan kata yang dimiliki seseorang atau identitas lain dalam berbahasa. Semakin banyak himpunan kata yang dimiliki, maka akan semakin pandai dalam berbahasa. Banyaknya himpunan kata tentu harus diiringi dengan aturan agar bahasa yang dimiliki tidak menyimpang. Jika setiap orang memiliki banyak kosakata dan menerapkan kaidah kosakata yang baik, maka akan sangat bermanfaat dalam berbahasa di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 4. Jika ada kesalahan kata yang diucapkan secara sengaja ataupun tidak, ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, mohon dimaafkan. Sekian presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4. Terima kasih.